Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Waduh, jadi Warijan yang ditugaskan oleh gurunya ya, Sudiro untuk mengelilingi Pulau Jawa menebar kebaikan. Dan bagaimana nih petualangan selanjutnya dari Warijan, pasti teman-teman udah semakin penasaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan silakan diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini atau Ilo N3 ya, kami upload setiap siang teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan, kita langsung aja masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Jawa Tengah. Ibu dan anak diculik ke dalam kerajaan gaib. Kisah Warijan. Sejak kematian suaminya, Mbak Murti seperti kehilangan arah. Hari-harinya berubah kelam, penuh dengan tangis dan kesedihan yang dalam. Wajahnya yang dulu ceria, kini terlihat sendu dan kehilangan semangat. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan akan kebersamaan mereka, dan semua itu menjadi beban yang tak pernah lepas dari pikirannya. Saat malam tiba, dia sering terbangun sambil menyebut nama suaminya, seolah memanggilnya untuk kembali dari dunia lain. Keluarganya berusaha keras mendampinginya, mencoba mengembalikan keceriaan di wajahnya. Namun, gangguan kejiwaan yang dialami Mbak Murti semakin parah. Dia mulai sering berbicara sendiri, tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas, membuat keluarganya khawatir. Beberapa orang pintar baik dari desa tempat tinggalnya ataupun dari desa lain angkat tangan. Mereka mengatakan bahwa kondisi Murti sangat sulit diatasi dan mungkin akan menjadi lebih buruk lagi. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Mbak Murti menjadi topik pembicaraan di antara para tetangga dan keluarga besar. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang perempuan dengan gangguan kejiwaan bisa menjaga kehamilannya. Namun, keluarga Mbak Murti terus berusaha melindungi dan menjaga kehamilan itu. Mereka membangun sebuah rasa pengertian dan kesabaran, serta memastikan Mbak Murti mendapat perawatan terbaik yang bisa mereka berikan. Setiap hari, ibunya menyiapkan makanan bergizi, sementara saudara-saudaranya membantunya menjalani aktivitasnya dan berusaha menciptakan suasana yang tenang dan penuh kasih sayang. Mereka juga memanggil seorang bidan untuk memeriksa kondisi kesehatan Mbak Murti secara rutin, serta meminta Mbok Pia yang merupakan seorang ahli spiritual dan juga dukun beranak untuk terus memantau kondisi Mbak Murti. Meskipun merasa khawatir, tapi bidan itu terkejut karena kehamilan tersebut berjalan dengan baik, seakan-akan ada kekuatan yang melindungi Mbak Murti dan bayi dalam kandungannya. Namun, keluarga tetap waspada. Setiap perubahan suasana hati Mbak Murti selalu mereka perhatikan dengan seksama. Mereka berharap tidak ada sesuatu yang dapat memperburuk kondisinya. Semakin lama, kehamilan itu membawa sesuatu yang tidak terduga. Sebuah kedamaian yang tidak pernah mereka bayangkan mulai hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Mbak Murti yang sebelumnya sering mengalami ledakan emosi dan kebingungan tampak lebih tenang. Dia seringkali tersenyum sendiri sambil mengusap lembut perutnya, seperti berbicara dengan sang janin. Keluarganya melihat ada ketenangan baru di matanya, semacam harapan yang tak pernah ada sebelumnya. Hari demi hari berlalu,
Dan keluarga perlahan-lahan menyadari bahwa kehamilan itu mungkin bukan sebuah kutukan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, bayi yang ada di dalam kandungan Mbak Murti seolah membawa perubahan positif dalam hidupnya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai ancaman bagi kesehatan mental Mbak Murti, melainkan sebagai anugerah yang membawanya kembali pada ketenangan lain. Meski dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, kehamilan Mbak Murti berjalan dengan baik. Tanpa masalah yang berarti, Mbak Murti pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampak sehat dan kuat. Kehadiran bayi itu seperti sebuah keajaiban bagi keluarganya. Mereka tidak menyangka Mbak Murti yang dalam keadaan mental terguncang itu mampu melahirkan seorang anak yang begitu normal. Bayi itu tumbuh dengan cepat dan seiring berjalannya waktu, dia membawa sedikit sinar harapan ke dalam hidup Mbak Murti. Meskipun dia masih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri, ada saat-saat di mana dia tersenyum ketika melihat bayinya. Kedua orang tua Mbak Murti serta keluarganya merasa bahwa mungkin bayi itu adalah jawaban atas doa-doa mereka dan sebuah harapan baru yang bisa membawa Mbak Murti kembali pada dirinya yang dulu. Meski ada tanda-tanda perubahan kecil pada Mbak Murti yang terlihat semakin membaik dan mulai dapat diajak berkomunikasi, namun jalan menuju pemulihan penuh masih panjang. Walau terkadang Mbak Murti masih berbicara sendiri, tapi bayi lelakinya itu selalu menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kesehatannya yang mengesankan, tetapi juga karena harapan yang dibawanya untuk Mbak Murti dan keluarga. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap hari pula adalah kesempatan baru untuk sebuah permulaan yang lebih baik. Bayi lelaki itu diberi nama Rinto, terlahir pada malam Sabtu Pahing, yang menurut Primbon Kejawen, seseorang yang lahir pada hari Sabtu Pahing akan memiliki keberuntungan besar dan akan menjadi seseorang yang linue atau sakti mandraguna. Seiring bertambahnya usia, Rinto menunjukkan tanda-tanda jika dia adalah seorang anak yang istimewa. Matanya yang tajam memancarkan keberanian yang luar biasa, dan langkahnya yang tegas mencerminkan keyakinan diri yang jarang terlihat pada anak seusianya. Dalam lingkungan tempat tinggalnya, Rinto tumbuh menjadi seorang anak yang berbeda dari anak-anak seusianya. Sejak berusia 5 tahun, kecerdasannya sudah melampaui apa yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang dewasa. Setiap pertanyaan yang diajukan Rinto tampak menggugah, seolah-olah dia memahami sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan dunia nyata. Orang-orang di sekitarnya terkesima dengan cara berpikir yang tajam, begitu logis namun penuh imajinasi. Bukan hanya kecerdasan Rinto yang membuatnya istimewa, keberanian dan ketenangannya dalam menghadapi situasi yang tidak lazim membuat banyak orang percaya bahwa dia memang anak yang spesial. Saat teman-temannya takut bermain di dekat pohon beringin tua yang dikenal angker di ujung desa, Rinto justru tampak tertarik dan merasa nyaman berada di sana. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah mengerti keberadaan makhluk-makhluk halus yang diyakini mendiami pohon itu. Kadang dia terlihat berbicara pelan, seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak kasat mata, dan ketika ditanya, Rinto hanya tersenyum dan menjawab singkat dengan sebuah kata, "Mereka baik." Mata batin Rinto yang tajam pun semakin memperkuat keyakinan keluarga dan tetangga bahwa dia dilahirkan dengan membawa sebuah karunia. Rinto seringkali melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, seperti bayangan samar, suara-suara lembut yang berbisik di telinganya, atau firasat yang seringkali terbukti benar. Pernah suatu ketika, Rinto tiba-tiba meminta neneknya untuk tidak pergi ke pasar pada hari itu dengan alasan yang tidak jelas. Neneknya yang bernama Ibu Jumina itu meskipun merasa bingung, tapi akhirnya ia memutuskan untuk menuruti permintaan cucunya. Dan ketika siang hari tiba, mereka mendengar bahwa telah terjadi kecelakaan besar di jalan menuju pasar yang merenggut beberapa korban jiwa.
Peristiwa itu pun membuat orang-orang semakin yakin akan keistimewaan Rinto. Namun di balik semua itu, Rinto tetaplah seorang anak kecil dengan rasa ingin tahu yang besar dan jiwa yang lembut. Setiap malam sebelum tidur, dia sering mengajukan pertanyaan kepada bintang-bintang di langit, seolah mencari jawaban atas misteri-misteri yang tidak pernah habis untuk dijelajahi. Dan meskipun dia memiliki mata batin yang tajam dalam hatinya, Rinto hanya berharap bisa menjadi seperti anak-anak lainnya yang hidup bebas, bermain tanpa beban, dan mencintai dengan tulus. Baginya, keistimewaan itu adalah sesuatu yang harus dijalani dengan kesederhanaan dan keberanian. Suatu ketika, saat bermain di halaman rumah bersama teman-temannya, Rinto tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memandang ke arah hutan jati yang ada di ujung desa. Dia berdiri dalam diam, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh yang lain, dan tiba-tiba dia berkata kepada teman-temannya untuk segera kembali ke rumah masing-masing, mengatakan bahwa ada bahaya yang akan datang. Anak-anak lain yang telah mulai melihat Rinto sebagai sosok yang berbeda pun mengikuti sarannya tanpa banyak tanya. Tidak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Kala itu angin bertiup kencang dan pohon-pohon bergoyang seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang marah. Dan ternyata semakin suara gemuruh itu mendekat, angin puting beliung datang menyapu pepohonan dan merusak sebagian lahan pertanian di sekitaran desa. Orang-orang desa terheran-heran bagaimana Rinto bisa merasakan kehadiran bahaya itu lebih awal. Dan sejak kejadian tersebut, Rinto semakin dipandang sebagai anak yang istimewa, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh warga desa. Selain itu, setiap kali ada orang yang mengalami masalah, Rinto seolah dapat merasakan apa yang harus dilakukannya untuk membantu. Walaupun masih sangat muda, tapi dia sering memberikan saran sederhana yang ternyata sangat manjur dalam menyelesaikan persoalan. Di usia 5 tahun, Rinto sudah menjadi pusat perhatian. Bukan karena kejenakaan atau kelucuannya, tetapi karena kewibawaannya yang tidak biasa untuk anak seusianya. Warga desa setempat pun mulai datang ke rumah Mbak Murti untuk meminta nasihat dan bantuan dari Rinto yang seringkali memberikan jawaban yang tidak terduga namun penuh makna. Mereka percaya bahwa keberuntungan besar akan datang melalui Rinto, seorang anak dengan mata batin yang tajam yang ditakdirkan untuk hal-hal besar di masa depan. Seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti Mbak Murti pun menunjukkan kesehatannya kembali. Dan setelah kesadarannya kembali, Mbak Murti pun kembali menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu dari anak yang tidak memiliki ayah. Mbak Murti yang awalnya meragukan dirinya sendiri sebagai seorang ibu, kini merasa bahwa anaknya adalah berkah yang luar biasa. Di balik kesedihan dan kegilaan yang pernah menyelimutinya, kini dia melihat secerca cahaya terang dalam sosok Rinto. Dia merasa yakin bahwa anaknya tidak hanya akan membawa keberuntungan besar bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh desa, bahkan mungkin lebih dari itu. Rinto dengan segala keistimewaannya telah menjadi harapan baru bagi semua orang yang mengenalnya. Ketika Rinto berusia 7 tahun, kehidupan yang tadinya mulai menemukan kedamaian mendadak berubah. Mbak Murti yang sempat pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan yang lebih parah. Dia sering lagi berbicara sendiri, melamun dengan tatapan kosong, dan kadang menghilang selama berjam-jam hanya untuk ditemukan berjalan tanpa arah di tengah malam. Keluarga dan para tetangganya pun mulai khawatir, dan desa yang tenang kembali dipenuhi bisik-bisik tentang kutukan yang mungkin masih membayangi Mbak Murti.
Setelah mengerti akan ketidakwajaran yang terjadi pada ibunya, dengan mata batinnya yang tajam, Rinto merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata yang membuat ibunya kembali mengalami gangguan jiwa. Dia tahu dan sangat yakin jika gangguan yang dialami oleh ibunya bukanlah gangguan jiwa biasa. Suatu malam, ketika hujan deras turun mengguyur desa, Rinto duduk diam di sudut rumah memperhatikan gerak-gerik ibunya yang tampak gelisah. Dia melihat bagaimana Mbak Murti berbicara dengan seseorang yang tak tampak di matanya. Mbak Murti seolah-olah sedang bernegosiasi atau menolak sesuatu. Mata Rinto menyipit dan dia merasa hawa dingin menyelimuti ruangan, membawa aroma bunga melati yang samar. Dalam kesunyian malam, tiba-tiba saja Rinto mendengar suara lirih halus namun jelas di telinganya, seakan suara itu berasal dari dunia lain. Meski terdengar jauh, tapi suara itu mengandung kekuatan yang memikat dan misterius. Suara itu terus saja memanggil nama ibunya dan mengajak ibunya untuk ikut bersama suara dari makhluk yang tak kasat mata itu. Dengan terus menyebut nama Mbak Murti, suara itu seolah terus memaksa Mbak Murti untuk ikut bersamanya. Rinto yang segera mengerti akan apa yang terjadi pun tahu jika ada sosok makhluk gaib yang kuat yang sedang mengincar ibunya selama ini. Sosok itu berasal dari kerajaan gaib, sebuah tempat di alam lain yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Makhluk gaib itu ingin mempersunting Mbak Murti dan menjadikannya ratu di kerajaannya, serta menawarkan kehidupan yang bebas dari penderitaan dunia nyata sebagai imbalannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa ibunya mengalami gangguan kejiwaan yang parah. Dengan keberanian yang dimilikinya, Rinto mendekati ibunya yang kini terlihat seperti berada dalam kondisi setengah sadar. Dengan lembut, dia memegang tangan Mbak Murti dan memanggil namanya berulang kali, mencoba membangunkannya dari pengaruh gaib yang sedang mencengkramnya. Mbak Murti tersentak, lalu menatap Rinto dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Di saat itu, Rinto menatap lurus ke arah di mana ia merasakan kehadiran makhluk gaib itu. Mata batinnya terbuka lebar, melihat sosok samar-samar yang berdiri dengan pakaian gemerlap di sudut ruangan, di antara bayangan-bayangan malam. "Aku tahu Tuan, tapi ibuku bukan milik Tuan. Jadi aku harap Tuan jangan mengganggu ibu, karena dia tidak akan pergi ke alam tempat Tuan berasal. Pergi, jangan ganggu keluargaku lagi," ujar Rinto dengan suara yang tegas namun tenang. Ah, 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 anak kecil yang pemberani. Ternyata kau memiliki mata batin yang tajam, tetapi kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Ini bukan pertarungan yang dapat kau menangkan, bocah, balas sosok itu sambil tertawa kecil yang terdengar lembut namun menyeramkan. Perlahan-lahan, dunia di sekitarnya semakin gelap dan mencekam. Namun walau begitu, Rinto tidak sedikit pun merasa takut. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia mencoba melindungi dirinya dan juga ibunya dari gangguan makhluk gaib yang semakin terus mendekat. Namun, kemampuan Rinto belumlah cukup. Kekuatan dari makhluk gaib yang mengganggu ibunya terlalu besar dan terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh seorang anak kecil, bahkan dengan keberanian dan kekuatan batin yang luar biasa seperti Rinto. Gangguan dari sosok makhluk gaib itu pun semakin kuat dan semakin terasa menyeramkan. Suaranya terdengar menggema dan terus berbisik di sudut-sudut gelap. Bayangan-bayangan bergerak dari satu sisi ke sisi lain di rumah itu, dan rasa dingin menusuk yang tiba-tiba menyelimuti ruangan tempat mereka tinggal. Rinto terus berjuang keras dan mencoba melindungi ibunya dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Namun usahanya hanya seperti percikan api kecil di tengah badai besar yang menderu.
Dalam ketakutannya itu, Mbak Murti memeluk erat tubuhnya sendiri, menggigil, namun terlihat tetap tegar dan ketika kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya, sesuatu yang mengerikan pun akhirnya terjadi. Sosok penguasa kerajaan gaib yang kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dihadapi oleh Rinto muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan di depan mereka. Makhluk itu datang dengan aura yang begitu kuat, membekukan seluruh ruangan dalam sekejap. Tubuh Rinto pun ikut gemetar hebat, namun dia tetap berdiri di samping ibunya, mencoba menahan kehadiran sosok itu dengan segala daya yang dimilikinya. Dia tahu, jika makhluk itu berhasil membawa ibunya, maka dia akan kehilangan ibunya selama-lamanya. Namun kekuatan penguasa gaib itu terlalu besar untuk ditahan, dan dalam sekejap sosok itu mengulurkan tangan yang tampak kekar lalu merenggut sesuatu dari dalam diri mereka. Bersamaan dengan itu, Rinto merasakan sesuatu yang dingin dan tajam menyapu tubuhnya, seolah-olah ada tangan tidak terlihat yang menariknya jauh dari dunia nyata, dan seketika itu juga semuanya menjadi gelap. Rinto merasa terjatuh, terhisap ke dalam lubang yang sangat dalam bersama dengan ibunya. Dalam keadaan setengah sadar, Rinto merasa dirinya ditarik ke dalam dunia yang gelap, sebuah tempat yang asing dan penuh dengan misteri, hingga akhirnya bocah berusia 7 tahun itu merasakan kesadarannya mulai memudar. Sosok penguasa kerajaan gaib itu berhasil menarik Sukma Rinto bersama dengan Sukma ibunya masuk ke alam tempat makhluk itu berasal. Tubuh Rinto terjatuh lemas di lantai tanpa kesadaran, seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Ketika pagi tiba, Rinto ditemukan tersadarkan diri di samping ibunya yang juga terbaring kaku. Keduanya tidak memberikan gerakan apapun saat dipanggil atau diguncang. Ketika akhirnya mereka terbangun, pandangan mereka kosong, seperti dua cangkang kosong yang telah kehilangan isinya. Rinto, bocah yang berusia 7 tahun itu, telah kehilangan kesadarannya. Matanya yang dulu penuh dengan cahaya, kecerdasan dan keberanian kini tampak hampa, seolah jiwanya telah dibawa pergi ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Sejak saat itulah Rinto menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Dia berbicara dengan nada yang tidak dimengerti tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh orang biasa. Keluarganya bingung, tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan yang begitu drastis. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi, hanya merasa bahwa mereka telah kehilangan Rinto, anak yang dulu cerdas dan pemberani, kepada sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Orang-orang di desa semakin yakin bahwa Rinto dan ibunya telah diambil oleh kekuatan gaib. Mereka mulai menjauh, takut jika kutukan mungkin ikut menimpa mereka jika terlalu dekat. Rumah mereka menjadi sunyi, hanya diisi oleh bisikan-bisikan dan suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Rinto tetap berada di sana dalam dunianya yang gelap dan tak terjangkau. Keluarganya yang semakin kebingungan hanya bisa berharap dan berdoa, berharap suatu hari nanti Rinto akan menemukan jalan kembali ke dunia mereka, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan itu akan sangat panjang dan penuh dengan misteri yang tak terjawab. Seingat Rinto, kala itu dia hendak ingin mengeluarkan energi di dalam tubuhnya yang terasa membara, tapi tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah jiwanya ditarik keluar oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bersama dengan itu, dia juga melihat ibunya yang juga tampak seperti kehilangan kesadaran, dengan mata terpejam dan wajah yang pucat. Sejak saat itu, Rinto tidak lagi menjadi anak yang sama. Ketika ia terbangun dari kondisi itu, matanya tampak kosong dan wajahnya kehilangan keceriaan serta kewibawaan yang dulu selalu terpancar. Hingga akhirnya, anak yang dulu dianggap istimewa dan penuh keberuntungan itu kini berubah menjadi sosok yang kehilangan kewarasannya. Anak yang dulu dikenal cerdas dan bijaksana kini berubah menjadi sosok yang seringkali tidak dapat dipahami, berbicara tentang hal-hal yang tidak dimengerti, tentang dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa.
Beberapa orang menganggapnya sebagai anak yang kerasukan, sementara yang lain menganggap jika bocah itu sudah tidak lagi memiliki jiwa karena melihat perubahan drastis dalam dirinya. Namun ada juga yang beranggapan lebih mengerikan. Mereka percaya bahwa jiwa Rinto telah meninggalkan tubuhnya, tersesat di suatu tempat yang jauh, dan yang tersisa hanyalah raga kosong yang menjadi tempat berdiamnya entitas lain. Setiap hari, tatapan matanya yang kosong dan tingkah lakunya yang semakin aneh membuat orang-orang semakin yakin bahwa anak ini bukan lagi Rinto yang mereka kenal. Anak-anak lain mulai menjauhinya, takut tertular keanehan yang dibawanya, bahkan orang dewasa pun mulai menghindari keluarga Rinto, takut bahwa keberadaan anak itu akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Di tengah semua kecurigaan dan ketakutan itu, keluarga Rinto merasa bingung dan putus asa. Mereka merindukan sosok Rinto yang dulu, yang cerdas dan sangat ceria, yang membawa cahaya kebahagiaan ke dalam rumah mereka. Mereka mencoba mencari bantuan dari berbagai tempat, dari dokter hingga dukun, namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semua usaha mereka sia-sia, dan mereka hanya bisa berharap suatu hari nanti Rinto akan kembali seperti semula. Namun bagi Rinto, dunianya kini berbeda. Dia merasakan hal-hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, seolah-olah ada tabir yang terbuka yang memperlihatkan rahasia yang tersembunyi dari dunia lain. Dia tahu bahwa orang-orang tidak mengerti dan bahwa banyak yang takut padanya, tapi dalam hatinya Rinto merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia jalani, meski tidak seorang pun yang dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Malam itu menjadi titik balik yang menghantui keluarga dan desa kecil itu. Mbak Murti yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan tiba-tiba kembali kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dia terdiam dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Ketika dia akhirnya bergerak, gerakannya tampak lambat dan kaku, seolah jiwanya sedang terperangkap di suatu tempat yang jauh dari dunia nyata. Mbak Murti yang juga kehilangan kesadarannya pada malam itu, kini tidak lagi dapat berfungsi sebagai seorang ibu. Dia tenggelam dalam dunia yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang di sekitarnya, sama seperti Rinto. Kondisi itu membuat keluarga semakin terpuruk. Tidak hanya harus merawat Rinto yang semakin menunjukkan perilaku aneh, kini mereka juga harus menjaga Murti yang tampak semakin terasingkan dari dunia nyata. Keduanya tampak terperangkap dalam suatu ikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Saat malam tiba, Rinto dan Mbak Murti sering terlihat duduk bersebelahan, berbicara dalam bisikan-bisikan yang hanya mereka bisa mengerti. Dalam kesunyian itu, ada sesuatu yang tampak menghubungkan mereka, seolah-olah mereka dalam sebuah dunia yang berbeda dari yang lainnya. Desa yang tadinya menyambut kehadiran Rinto sebagai sebuah anugerah kini dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Mereka mulai meragukan cerita lama tentang weton Sabtu Pahing yang membawa keberuntungan besar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Rinto sebenarnya membawa kutukan, bukan keberuntungan. Desas-desus tentang Rinto dan Mbak Murti semakin liar. Beberapa orang mengklaim melihat bayangan-bayangan aneh di sekitaran rumah mereka pada malam hari. Ada juga yang mendengar suara-suara yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ada juga yang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ketika melintasi jalan di depan rumah mereka. Serta ada juga yang bersumpah telah melihat sosok Mbak Murti berdiri di tengah malam, menatap kosong ke arah hutan di ujung desa, seolah menunggu sesuatu yang tidak tampak. Bagi keluarga, ini adalah ujian yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka merasa terasing dan terpojok, hanya bisa berharap ada keajaiban yang bisa membawa Mbak Murti dan Rinto kembali ke dunia nyata. Namun, semakin hari, harapan itu semakin menipis. Orang-orang desa terus memandang dengan tatapan curiga, dan mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terjelaskan, yang mengikat Rinto dan Mbak Murti dalam kegelapan yang tak terlihat oleh mata manusia.
Namun di balik semua kegilaan yang tampak di permukaan, Rinto masih menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Meskipun dia dianggap gila, tapi di dalam dirinya ada secuil kesadaran yang masih berjuang untuk memahami apa yang telah terjadi dan berusaha untuk mencari cara membebaskan dirinya dan ibunya dari cengkraman makhluk gaib itu. Dia tahu bahwa perjuangan belum selesai, dan dalam kegilaan yang menyelimutinya ada sebuah tekad kuat yang tidak pernah padam. Dia harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan gaib itu dan membawa kembali kedamaian bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kegilaan yang tampak menguasainya, Rinto seringkali terlihat berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata yang tajam seakan menantang kegelapan untuk mendekat. Ada keberanian dalam sikapnya, keberanian yang sama seperti saat ia dulu berdiri di bawah pohon beringin tua yang dianggap angker oleh orang-orang desa. Rinto seperti memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik batas dunia ini dan yang lain. Di tengah rasa keprihatinan yang semakin membesar di kalangan tetangga dan warga desa, Bobia yang merupakan seorang wanita tua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual dan pemahaman mendalam tentang dunia gaib mulai merasa iba terhadap keadaan Mbak Murti dan juga Rinto. Bobia adalah sosok yang dihormati di desa itu. Dia telah membantu banyak orang dengan kemampuannya dalam membaca tanda-tanda dari alam lain dan menyembuhkan mereka yang diganggu oleh kekuatan tak kasat mata. Melihat penderitaan yang menimpa ibu dan anak itu, hatinya pun tergerak. Bobia memahami bahwa apa yang dialami oleh Mbak Murti dan Rinto bukanlah sesuatu yang biasa. Ada kekuatan gaib yang kuat dan gelap sedang bermain di sini, sebuah kekuatan yang telah menyeret mereka ke dalam kegelapan. Dengan pemahaman yang dimilikinya, Bopia memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mempersiapkan diri dengan melakukan ritual pembersihan untuk menguatkan batinnya dan meminta perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Dalam keheningan malam, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang, sesuatu yang mencoba bersembunyi dari pandangannya. Keesokan paginya, Bopia mulai menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanannya ke alam gaib. Ia mengambil minyak kelapa yang telah dicampur dengan berbagai ramuan, bunga-bunga yang dianggap suci, serta benang merah yang diikatkan di pergelangan tangannya sebagai simbol perlindungan. Dia tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah dan semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan langkah yang mantap, Bopia mendatangi rumah Pak Parmin dan Bu Jumina untuk melihat langsung kondisi Mbak Murti dan Rinto. Di depan pintu, dia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu dengan pelan. Suara ketukan itu terdengar aneh, seperti gema yang panjang di tengah keheningan pagi. Pintu dibuka perlahan oleh salah satu anggota keluarga yang tampak lelah dan cemas. Tanpa banyak bicara, mereka mempersilahkan Bopia masuk. Di dalam rumah, suasananya terasa berat dan juga dingin. Rinto duduk di sudut ruangan, matanya menatap lurus ke arah yang tidak diketahui, sementara Mbak Murti terbaring di lantai dengan mata terbuka lebar tapi kosong. Bopia mendekati mereka dengan hati-hati. Matanya langsung tertuju pada Rinto. Dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang mengamati setiap gerakannya. Bopia duduk bersila di depan Rinto. Ia menutup matanya. Dengan tenang, Bopia mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang diwariskan oleh para leluhur. Suaranya lembut, namun penuh keyakinan, menggema di ruangan yang sepi itu. Di tangannya menggenggam bunga melati dan kemenyan yang masih mengepul. Setiap kata yang ia ucapkan tampak menyatu dengan udara, membuat hawa dingin yang menyelimuti ruangan perlahan terasa memudar. Ada perasaan hangat yang mengalir, seolah kekuatan cahaya mulai menyusup masuk, mengusir kegelapan yang telah lama bersarang di sana.
Saat mantra-mantra terus mengalir, ruangan mulai bergetar pelan. Orang-orang yang berada di sekitar merasakan sesuatu yang berubah. Suara angin yang berdesir, lampu minyak yang berkedip-kedip, dan bau kemenyan yang semakin pekat tanpa ragu. Bopia menutup matanya lagi dan membiarkan jiwanya terlepas dari tubuhnya. Dia memasuki alam lain, yaitu dunia yang tak kasat mata tempat di mana kekuatan gaib dan roh-roh bergentayangan bersemayam. Di sana, dunia terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, penuh dengan kabut yang tebal dan suara-suara aneh yang bergaung dari segala arah. Di kejauhan, dia melihat bayangan-bayangan yang bergerak. Beberapa terlihat besar dan mengerikan, sementara yang lain tampak lebih kecil dengan mata yang mengintai dalam kegelapan. Bopia tidak gentar. Ia terus melangkah maju, mengikuti instingnya yang kuat. Sebuah sosok tinggi dan gelap berdiri di tengah kabut menunggunya. Sepertinya itu adalah penguasa kerajaan gaib yang telah merenggut Sukma, Mbamurti, dan Rinto. Wajahnya samar, tertutup kabur yang berputar di sekelilingnya, namun mata merahnya menatap langsung ke arah Bopia, penuh kemarahan dan rasa ingin tahu. "Siapa kau, manusia lemah? Berani-beraninya kau memasuki wilayahku," ujar suara yang terdengar menggelegar seperti guntur mengguncang kabut di sekitarnya. Perlahan-lahan kabut di sekitaran mulai memudar. Bopia pun bisa melihat lebih jelas. Di belakang sosok gelap itu dia melihat dua bayangan yang tampak seperti ibu dan anak, yang tidak lain adalah Mbak Murti dan Rinto. Tepat seperti dugaan Bopia, kedua Sukma, ibu dan anak itu memang terperangkap dalam kegelapan dengan tatapan kosong yang sama seperti yang mereka miliki di dunia nyata. Karena menyadari jika kemampuannya tidak cukup untuk mengalahkan sosok makhluk gaib itu, Bopia memilih untuk mundur. Saat itu, dia hanya ingin secepatnya pergi dari alam gaib itu untuk merencanakan sesuatu guna bisa membebaskan Sukma, Mbamurti, dan juga Rinto. Setelah kembali ke dalam tubuhnya, Bopia menarik nafas panjang, merasakan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Suasana di ruangan itu masih terasa tegang, tapi ada kelegaan yang perlahan-lahan mengalir. Pak Parmin, Bu Jumina, dan anggota keluarga lainnya berkumpul di sekitaran Bopia, menunggu penjelasan atas kejadian yang baru saja mereka saksikan. Mata mereka penuh kecemasan, namun juga berharap ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Murti dan Rinto. "Kalian harus tahu, ini bukan masalah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini," ujar Bopia dengan suara lemah. "Sebagian sukma dari Murti dan Rinto saat ini berada dalam cengkraman makhluk gaib yang sangat kuat. Makhluk itu tidak hanya mengganggu mereka, tetapi juga telah menarik mereka ke dalam alam gaib. Dunia yang tidak dapat dijangkau oleh kita," Ibu Bopia menjelaskan. "Lalu, apa artinya itu, Mbok? Apakah mereka bisa diselamatkan?" tanya Papa Armin dengan wajah yang terlihat pucat. "Bisa, tapi tidak mudah. Kekuatan yang mengikat mereka itu sangat besar dan kuat. Makhluk itu adalah penguasa di alamnya sendiri, dan dia telah mengakui jika sebagian Sukma, Murti, dan Rinto itu sebagai miliknya. Kalian mungkin sudah mendengar tentang makhluk seperti itu. Makhluk yang hidup di antara dua dunia, yang memiliki kekuatan untuk mengikat dan menguasai jiwa manusia. Itulah yang terjadi pada Murti dan juga Rinto saat ini. Jiwa mereka terperangkap," balas Bopia dengan wajah lesu. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bo?" tanya Bu Jemina dengan suara bergetar. "Kita harus melakukan lebih dari sekedar doa. Kita perlu melakukan ritual pemanggilan dan pembebasan Sukma. Ini akan membutuhkan waktu, tenaga, dan juga keyakinan yang kuat. Aku membutuhkan bantuan kalian semua untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan menyiapkan tempat untuk ritual. Tapi yang paling penting adalah keberanian dan kepercayaan kalian. Karena makhluk itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dia akan melawan," balas Bopia menjelaskan. Pak Parmin dan Bu Jubina dan anggota keluarga lainnya mengangguk setuju, meskipun wajah mereka masih dihiasi kekhawatiran.
Malam itu, mereka semua bersiap untuk sebuah tugas besar yang ada di depan mata, sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi dengan bimbingan Bopia, mereka berharap bisa membawa kembali Mbak Murti dan Rinto ke dunia yang seharusnya mereka tempati, membebaskan mereka dari bayangan gelap yang menakutkan. Di tengah kebingungan dan keputusasaan yang melanda Bopia dan keluarga Papa Armin, tiba-tiba saja ada seseorang yang sepertinya berasal dari desa lain yang datang bertamu ke rumah Papa Armin. Seorang pemuda dengan pakaian sederhana yang tampak sedikit kumal itu mengucapkan salam dari arah luar yang sontak membuat semua orang yang berada di dalam rumah itu merasa terkejut. Pak Parmin pun segera membalas ucapan salam dari pemuda asing itu dan menanyakan siapa pemuda itu dan apa tujuannya datang ke rumah itu. "Ah, maaf Pade, saya cuma mau minta air minum," ujar sosok pemuda yang terlihat memiliki sesuatu yang tidak biasa. "Ah, monggo, duduk sini dulu, biar saya ambilkan air. Kamu dari desa lain kan?" balas Pak Parmin sambil tersenyum. "Ah, betul Pade. Saya bukan dari desa ini, hanya kebetulan lewat dan melihat rumah Pade," balas sosok pemuda itu lagi. Seperti merasakan ada sesuatu yang aneh di depan rumah Pak Parmin, Bopia pun keluar untuk menemui orang asing yang datang secara tiba-tiba. Dan setelah menatap sosok pemuda itu dari kejauhan, Bopia tahu jika pemuda itu sedang menjalani laku lampah untuk sebuah tujuan tertentu. Tunggu, sebuah kebetulan yang sangat baik. Kalau Simpo boleh tahu, siapa namamu, Le? Tanya Bopia yang perlahan mendekat ke arah Warijan. "Ah, nama saya Warijan, Bah," balas sosok pemuda itu sambil tersenyum. "Ayo, silakan minum dulu," balas Bopia sambil menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Mbah," balas Warijan yang langsung menuangkan air dalam teko ke sebuah gelas bercorak bunga merah itu. "Kalau saja kamu tidak buru-buru, Simbo mau minta tolong. Saat ini Simbo dan keluarga Papa Armin sedang menghadapi sebuah masalah yang rumit," pintam Bopia sambil menatap ke arah Warijan. "Dengan senang hati, Mbah, saya akan membantu sesuai dengan kemampuan saya," balas Warijan dengan penuh semangat. Seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah Pak Parmin, Warijan langsung meminta kepada Bopia untuk mengantarnya masuk ke dalam. Mendengar hal itu, Bopia yang juga sepertinya tahu jika Warijan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, langsung mempersilakannya untuk masuk dan melihat langsung kondisi Mbak Murti serta Rinto. Sukma dari ibu dan anak ini sedang berada dalam cengkeraman sosok makhluk gaib penguasa kerajaan gaib, Le. Aku sudah berusaha masuk ke kerajaan mereka, tapi aku tidak mampu menghadapi kekuatan mereka, ujar Bopia menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Mbak Murti dan Rito. "Sukmo lelono, Mbah," balas Warijan dengan singkat sambil terus memandang ke arah Mbak Murti dan juga Rinto. "Kalau diizinkan, saya akan membersihkan dulu energi negatif yang ada di rumah ini, dan setelah itu saya akan membuat pagar gaib untuk mencegah makhluk-makhluk gaib lainnya datang lalu mengisi tubuh kosong ini, Mbak," imbu Warijan yang langsung disambut rasa syukur mendalam oleh Bopia serta keluarga Papa Armin tentunya. "Kamu yang lebih mengerti apa yang harus kamu lakukan, Le. Aku mewakili keluarga ini meminta tolong, dan semoga dengan kedatanganmu akan menjadi jalan kesembuhan bagi Murti dan juga Rinto," balas Bopia dengan wajah yang terlihat kembali bahagia. Setelah memahami semua permasalahan yang ada, Warijan pun meminta izin untuk mulai membersihkan energi negatif di rumah itu. Papa Armin pun membawa Warijan ke ruang tengah dan membiarkannya ia seorang diri berada di sana. Warijan dengan ketenangan dan pengalamannya mulai memfokuskan energi murni yang ia kuasai melalui ajian Sindung Geni. Ajian yang menjadi ilmu andalan dari gurunya itu kini berhasil dikuasai oleh Warijan setelah melakukan beberapa ritual dan juga menjalani latihan yang cukup panjang. Kekuatan dari ajian Sindung Geni itu kini digunakan Warijan untuk membersihkan dan mengusir energi negatif
Tidak lama setelah Warijan merapal mantra Aji, cahaya keemasan perlahan muncul dari telapak tangannya menerangi sudut-sudut rumah keluarga Paparmin yang selama ini diselimuti kegelapan. Energi hitam yang mengendap di setiap sudut rumah mulai bergetar, berusaha melawan kekuatan ajian Sindung Geni. Namun, dengan setiap mantra yang dilafalkan Warijan, kekuatan murni dari ajian itu semakin besar dan semakin menekan energi hitam tersebut, mendorongnya keluar dari rumah. Getaran positif mulai mengalir di seluruh ruangan, dan suasana rumah yang sebelumnya penuh dengan rasa takut dan kecemasan perlahan berganti dengan ketenangan. Warijan tetap fokus, memastikan tidak ada sisa energi yang tertinggal. Dengan usaha itu, dia akhirnya berhasil mengusir semua energi negatif dari rumah keluarga Paparmin. Warijan pun melanjutkan dengan memasang pagar gaib, dan setelah tugasnya selesai, ia keluar menuju ruang tamu rumah Paparmin untuk memberitahu Bopia dan juga Paparmin. Terima kasih, Le. Akhirnya aura gelap di rumah ini dapat pergi, ujar Bopia sambil tersenyum ke arah Warijan. Jika diizinkan, nanti malam saya akan melakukan pencarian dari sukma mereka, Mbah, imbu Warijan sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah Bopia. Syukurlah, aku tidak menyangka jika akan ada pemuda baik yang mau membantu di saat-saat seperti ini, Le. Jika malam nanti kamu ingin melakukan pencarian, maka aku akan ikut menemanimu masuk dalam kerajaan gaib itu, balas Bopia yang merasa sangat senang mendengar tawaran dari Warijan. Saat malam tiba, suasana di rumah Mbah Murti kembali hening. Angin malam yang dingin bertiup pelan membawa suara daun-daun yang bergesekan. Bopia pun mulai menyiapkan peralatannya dengan tenang. Sementara Warijan duduk bersila di sampingnya, siap untuk perjalanan yang sangat berbahaya. Di hadapan mereka, sebuah sesajen sudah disiapkan oleh Bopia yang dibantu oleh Bu Jumina dan anak-anaknya. Campuran bunga, kemenyan, dan minyak yang berbau harum menusuk. Api kecil dari lampu minyak berkedip seolah menari mengikuti ritme mantra yang sebentar lagi akan mereka lantunkan. Bopia mulai mengucapkan mantra. Nadanya bergetar pelan tetapi penuh kekuatan. Sementara itu, Warijan menutup matanya, memusatkan pikirannya pada satu tujuan, untuk menyusul sukma Bopia yang telah memulai perjalanan ke dunia gaib menuju kerajaan tempat sukma Mbah Murti dan Rinto terperangkap. Tidak butuh waktu lama, Warijan dan Bopia sudah berada di dalam dunia gaib itu. Warijan merasakan kehadiran yang sangat kuat, kekuatan yang dia tahu berasal dari penguasa kerajaan gaib tersebut. Langit di atasnya gelap pekat, seolah tidak ada batas, dan di kejauhan dia bisa melihat bayang-bayang yang bergerak. Kabut tebal menyelimuti segala arah, namun cahaya dari sukma Bopia tetap jelas terlihat di depan mata, menuntunnya menuju ke sebuah tempat yang telah diketahui oleh Bopia. Disinilah aku melihat sukma Murti dan Rinto berada, Le, ujar Bopia menjelaskan. Baik, Bob, sekarang sebaiknya Simbo kembali saja ke dunia nyata, karena aku tahu Simbo ini tidak mungkin bisa berlama-lama di tempat ini, balas Warijan penuh keyakinan. Aku akan berusaha sekuat tenaga, Mbok, mencari sukma Mbak Murti dan juga Rinto. Dan tugas Simbo selanjutnya adalah menjaga tubuh kami di dunia nyata, Ibu Warijan yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Bopia. Setelah memastikan sukma Bopia kembali ke tubuhnya dengan selamat, Warijan memulai perjalanannya di alam gaib untuk mencari keberadaan sukma Mbah Murti dan juga sukma Rinto. Ia menyiapkan diri, mengucapkan mantra pelindung dengan suaranya yang tegas dan penuh keyakinan. Dengan tangan terangkat, ia memfokuskan energinya, menciptakan perisai gaib yang melindunginya dari segala bahaya yang mungkin mengintai. Perlahan, dia mendekati gerbang itu. Gerbang tersebut tampak hidup, berdenyut seperti jantung makhluk besar, dan seiring Warijan semakin dekat, gerbang itu mulai bergetar hebat seolah merespons keberadaannya. Warijan melangkah maju, merasakan setiap denyut dari gerbang yang mencoba mengusirnya. Namun dengan kekuatan dan keyakinan yang bulat, ia mengulurkan tangannya ke arah gerbang.
memusatkan seluruh energinya untuk membuka penghalang itu. Sesaat kemudian, gerbang itu bergetar hebat dan dengan suara gemuruh perlahan-lahan terbuka, membiarkan Warijan masuk lebih dalam ke dalam kerajaan gaib. Begitu melewati gerbang, Warijan merasakan hawa dingin yang menyergap. Di sekelilingnya, pemandangan berubah menjadi gelap dan suram. Pepohonan tinggi dengan cabang-cabang yang kering dan tajam menyembul dari tanah yang retak, sementara kabut bekas terus bergerak di atas permukaan tanah. Warijan mulai merasakan getaran yang berbeda. Getaran itu adalah getaran dari Sukma, Mbak Murti, dan Rinto. Dia bisa merasakannya. Mereka berada tidak jauh dari tempat yang berdiri. Dia tahu bahwa mereka terperangkap dan bahwa waktunya tidak banyak. Warijan terus melangkah, mempercepat langkahnya saat ia mengikuti getaran Sukma yang semakin jelas. Di kejauhan, dia melihat sesosok samar yang berdiri diam, dikelilingi oleh bayang-bayang yang berputar-putar seperti arus air. Dengan cepat Warijan mendekat, namun dia tahu bahwa ia tidak boleh gegabah. Ia bisa merasakan kehadiran yang kuat dan gelap di sekitarnya, sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas mengawasi setiap gerakannya. Dengan hati-hati, Warijan mulai merapalkan ajian Sindung Geni untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang terus mengelilingi Sukma tersebut. Tanpa sedikit pun keraguan, Warijan langsung melesatkan ajian Sindung Geni yang dengan cepat dapat memusnahkan sosok makhluk gaib yang mengepung Sukma, seorang bocah lelaki yang tidak lain adalah Rinto. Namun sesaat setelah Warijan dapat memusnahkan sosok-sosok makhluk gaib yang sedang mengepung Sukmarinto, tiba-tiba muncul sosok-sosok mengerikan yang mencoba mengepungnya. Warijan tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Ia menguatkan mantranya, mengucapkannya dengan lebih keras dan penuh keyakinan. Perlahan tapi pasti, sosok-sosok itu tampak goyah dan kembali menghilang setelah terkena ajian sakti Sindung Geni yang memiliki kekuatan api sangat besar. Tanpa menunggu lagi, Warijan pun langsung menggendong Sukmarinto yang terlihat sangat ketakutan kala itu. Setelah memastikan Sukmarinto aman berada di pelukannya, Warijan mencari tempat untuk bersembunyi. Warijan yang tidak ingin melukai Sukmarinto berencana akan meletakkan Sukma bocah itu di tempat yang aman lalu pergi untuk mencari Sukma ibunya. Akan tetapi, Warijan menyadari bahwa situasi semakin genting, suara gemuruh terdengar semakin keras, dan sosok-sosok bayangan semakin banyak bermunculan mengelilingi mereka dengan cepat. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan dia bisa merasakan energi yang begitu kuat mengancam mendekat dari segala arah. Dalam hati, dia tahu bahwa tempat ini tak lagi aman, dan jika mereka terus bertahan di sini, bahaya besar bisa datang kapan saja. Dia harus membuat keputusan cepat. Meski tujuannya adalah menyelamatkan Sukma, Mbak Murti, dan Rinto, Warijan menyadari bahwa menyelamatkan keduanya dalam satu waktu di tengah situasi seperti itu akan sangat beresiko. Maka, dengan berat hati, dia memutuskan untuk menyelamatkan Rinto terlebih dahulu, yang tampak lebih rentan dan perlu segera dibawa kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Warijan mengucapkan mantra pelindung dengan lebih kuat hingga membentuk perisai di sekeliling mereka berdua untuk melindungi dari serangan makhluk-makhluk gaib yang semakin banyak datang. Dia menatap Rinto yang tampak kebingungan dan lemah, dan dengan satu tarikan kuat ia mulai bergerak mundur membawa Sukmarinto bersamanya. Mereka berdua bergerak dengan cepat melintasi jalan yang terbuka di antara kabut pekat, melewati gerbang besar yang tadi dilaluinya. Suara gemuruh di belakang mereka semakin keras, menandakan bahwa makhluk-makhluk gaib itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tetapi Warijan tidak gentar. Ia fokus pada tugasnya untuk membawa Rinto keluar. Dengan setiap langkah, cahaya di sekeliling mereka semakin terang, membimbing mereka menuju jalan pulang. Makhluk-makhluk gaib mulai mengejar, tapi mantra pelindung Warijan masih cukup kuat untuk menahan mereka sementara. Namun, Warijan mulai merasakan energinya yang mulai melemah. Waktu mereka tidaklah banyak lagi. Di kejauhan, dia melihat seberkas cahaya yang lebih terang, dan itu adalah pintu keluar ke dunia nyata.
Ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, salah satu makhluk gaib yang paling besar dan kuat tiba-tiba melesat ke arah mereka, mencoba menghalangi jalan keluar mereka. Warijan tahu bahwa dia harus menggunakan sisa energinya untuk membuka pintu itu secepat mungkin. Dia lalu mengucapkan mantra terakhir dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dan pintu itu terbuka dengan gemuruh, memancarkan cahaya yang sangat terang. Dengan satu gerakan cepat, Warijan mendorong Sukmarinto melewati pintu keluar, memastikan bahwa anak itu bisa kembali ke tubuhnya. Warijan pun ikut merasakan tubuhnya tertarik keluar dengan kekuatan besar seiring dengan tarikan energi yang luar biasa, dan dalam sekejap mereka berdua kembali ke dunia nyata. Di ruang tempatnya berada, Rinto mulai mengedarkan pandangan matanya ke sekitar. Dia merasa ada yang aneh dengan tempatnya berada saat itu. Dan setelah beberapa saat, Rinto baru menyadari jika kini dirinya telah kembali dari alam dunia lain. Dan dengan perasaan sedih, dia langsung berlari ke arah ibunya yang sedang duduk terpaku dengan tatapan kosong ke arah sudut ruangan. Walau hanya bisa menyelamatkan Sukman Rinto, tapi Bobia merasa sangat berterima kasih kepada Warijan karena Bobia sendiri tahu betapa berbahayanya tempat yang baru saja didatanginya itu. Warijan yang merasa belum dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna meminta maaf kepada Bobia, Pak Parmin, Bu Jumina, dan juga Rinto. Dia berjanji jika dia akan kembali ke tempat itu dan menyelamatkan Mbak Murti. Ya, begitulah kisahnya teman-teman, luar biasa sekali bagaimana sosok Warijan akhirnya datang membantu keluarga Bu Murti dan anaknya Rinto ya yang dibawa masuk ke dalam kerajaan gaib. Jadi kayak diculik gitu ya. Dan di sini Warijan memang belum sesakti Sudiro, tapi saya senang nih ternyata Warijan sudah menguasai ajian pamungkas dari gurunya, yaitu ajian Sindung Geni, yang dimana ajian Sindung Geni ini bisa mengeluarkan hawa panas teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih bisa ngikutin kisah Sudiro, ajian Sindung Geni adalah yang bisa mengubah butiran pasir menjadi panas, menjadi sepanas bara api. Di sini ternyata Warijan sudah menguasainya, keren pakai banget. Dan ditunggu lagi ya, ini saat ini baru Rinto nih yang berhasil diselamatkan. Apakah Bu Murti nanti bisa diselamatkan atau juga? Jangan sampai ketinggalan besok part 3-nya teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih Mas Untung ya atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman sekali lagi dong yang baru bergabung ya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena kehadiran teman-teman lah yang membuat saya bersemangat tiap hari untuk berkarya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat bagi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.